jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, bagi permisa sekalian, kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, atas kuasa yang diberikan bagi kita. Saat ini saya mengajak jemaat Tuhan, kita keluar sejenak, kita melihat alam yang indah, kita keluar melihat langit yang biru, di mana kita bisa melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan melalui alam yang diciptakan. Jemaat yang dikasihi, sebelum kita memasuki ibadah kita di tengah-tengah alam ini, kita memberi diri kita, mengambil saat teduh kepada jiwa untuk mendapatkan kekuatan melalui alam yang diberikan. Tuhan yang dikasihi dan pemirsa sekalian, marilah kita bersama-sama membaca Alkitab dari 1 Korintus pasal 15 ayat 54 hingga ayatnya yang ke-58. 1 Korintus pasal 15 ayat 54 hingga ayatnya 58. Mari kita membacakannya secara bersama-sama. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Ajarlah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu.
cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarlah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarlah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Saudara-saudara, sekarang kita akan bersama-sama merenungkan pesan Paskah melalui beberapa bagian dalam Alkitab. Tetapi sebelum kita merenungkan bersama-sama, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, bahkan pemirsa yang menonton acara ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah yang bangkit, kami akan merenungkan bersama-sama kebangkitan-Mu yang dinyatakan di dalam peristiwa Paskah, yang hari ini kami sungguh merasakan betapa kami membutuhkan kuasa kebangkitan dan kemenangan-Mu. Biarlah Tuhan, suara-Mu yang kami dengarkan dapat mengangkat hati dan pikiran kami, menyembuhkan, memulihkan kami, dan juga memberi kami kekuatan, pengharapan, dan kemenangan yang sejati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Mari kita terlebih dahulu mendengarkan 3 bagian pembacaan Alkitab. Untuk itu saya mengajak kita mempersiapkannya masing-masing di dalam Alkitab yang kita punya. Yang pertama terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-4 hingga yang ke-6 dengan judul perikop kebangkitan Yesus. Sementara mereka berdiri termenggu-munggu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Pembacaan kedua terdapat di dalam Matius 28 ayat 5 hingga ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari, lihatlah tempat Ia berbaring. Dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, dan sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya kamu telah mengatakannya kepadamu." Pembacaan yang ketiga terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-15 yang berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil Dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan Dia, supaya aku dapat mengambilnya." Saudara, suatu kali ada seorang buta. Dia berjalan menyusuri satu trotoar pada malam hari. Ketika orang buta ini berjalan pelan-pelan dalam trotoar itu, kemudian dia mendengar ada langkah kaki seseorang berjalan juga mendekati dia. Lalu ketika langkah itu makin dekat,
Orang buta ini bertanya, menyapa orang yang sudah dekat dengannya. Hai teman, maukah engkau membantu saya menemukan sesuatu? Lalu kemudian seseorang ini bertanya, apa yang bisa saya lakukan untuk membantumu? Ketika dia melihat orang itu buta. Lalu orang buta ini berkata, aku dari tadi berjalan, berusaha mencari lampu jalan ini. Karena aku selama perjalananku tidak bisa melihat lampu jalan itu, dan aku merasa jalan ini sungguh gelap adanya. Bisakah engkau menemukan lampu jalan untukku, supaya aku tidak kegelapan lagi melihat jalan ini? Saudara, kalau kita berpikir apa yang terjadi dalam percakapan dua orang ini, mungkin kita tersenyum. Mungkin kita berada pada posisi si teman yang akan mungkin berkata begini, hai orang buta, untuk apa aku menemukan lampu jalan untukmu? Karena engkau buta. Sekalipun aku menemukan lampu jalan itu, toh tetap engkau tidak bisa melihat terang, karena engkau buta. Kisah ini mengajak kita untuk melihat peristiwa di mana Maria dan beberapa perempuan lain menuju kubur Yesus untuk mencari Yesus. Tetapi Maria dan perempuan lain mencari Yesus yang mati, Yesus yang terbujur kaku, Yesus yang tidak berdaya, Yesus yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Maria tidak menemukan Yesus itu. Dia melihat kubur yang kosong dan tidak ada Yesus di atas bongkahan batu sebagai tempat orang yang mati dalam kubur itu. Mungkin kita berkata, memang Maria harus datang ke sana karena dia mencari Yesus. Tetapi dalam pembacaan Alkitab yang tadi kita baca bersama-sama, kita mendengar bahwa malaikat berkata kepada Maria, apa yang engkau cari? Apa yang kamu cari? Mengapa kamu mencari orang yang hidup di antara yang mati? Dia sudah bangkit dan dia tidak ada di sini. Maria lupa. Maria tidak ingat bahwa Yesus pernah mengatakan tentang kebangkitannya. Tetapi Maria selalu berpikir dia harus menemukan Yesus yang mati, bukan Yesus yang hidup. Karena sesungguhnya dalam diri Maria ada dalam tanda kutip roh kematian. Apa itu roh kematian? Keputusasaan, kehilangan pengharapan, tidak memiliki semangat hidup, kehilangan daya juang, rasa pesimis yang sangat besar, dan ketakutan yang luar biasa. Roh kematian ini menuntun Maria memang mencari Yesus yang mati, bukan Yesus yang hidup. Bahkan di dalam Injil Yohanes yang kita baca, Yesus datang kepada Maria pada saat itu dan berkata, Ibu, mengapa engkau menangis? Tapi Maria berpikir bahwa Yesus itu adalah penunggu taman. Dia, ibunya, tidak mengenal anaknya yang menyapa dia. Karena Maria memang dipenuhi dengan kesedihan yang sangat besar. Dan kesedihan serta ketakutan itulah yang membuat dia tidak bisa berjumpa dengan Yesus yang hidup. Dan tidak menemukan Yesus anaknya yang berbicara dan menyapa dia. Saudaraku, sungguh kisah ini mengajak kita merenungkan peristiwa Paskah. Peristiwa yang harusnya membawa kita untuk mencari Allah yang hidup, mencari Dia yang bangkit, mencari Dia yang sudah menang atas maut. Kita bersama-sama dengan Maria mendengar kata-kata yang diucapkan dalam Injil Matius sebanyak 2 kali.
malaikat katakan, jangan takut. Lalu Yesus juga mengatakan kepada murid-murid, jangan takut. Dan Yesus berkata kepada ibunya, mengapa engkau menangis? Supaya mereka bisa melihat dia. Supaya mereka, Maria, bisa mengenal dia yang muncul. Kita tidak boleh hidup dalam roh kematian. Karena kita tidak akan menemukan Yesus, dia yang bangkit, Allah yang hidup dalam roh kematian tadi. Tetapi kita harus memiliki roh pengharapan, roh kebangkitan, roh kepercayaan hidup dan semangat hidup. Untuk dapat melihat dia yang bangkit, untuk dapat mengenali Yesus yang berbicara dan menyapa kita, untuk dapat berjalan bersama dia yang menang, supaya kita pun menjadi menang. Saudara-saudara yang terkasih, yang diberkati oleh Tuhan, Paskah tahun ini sungguh luar biasa. Dalam Paskah tahun ini kita mungkin merasakan bagaimana suasana ketakutan, suasana kekhawatiran, suasana kecurigaan, perasaan was-was, bahkan juga kesedihan, kegalauan, kematian membayang di sekitar kita. Dan kalau kita tidak sadar, kita tidak waspada, kita dimasuki dalam roh kematian. Dan kita hanya berpikir tentang keputusasaan dan tidak ada masa depan. Tapi Paskah melalui pembacaan kita tadi, kita ditanya kembali, apa yang kita cari? Apakah Yesus yang mati ataukah dia yang sudah bangkit? Apakah kita mau hidup dalam roh kematian ataukah kita mau hidup bersamanya dalam roh kekuatan dan pengharapan baru? Saya sungguh percaya bahwa kita sungguh-sungguh menghayati Paskah dalam tahun ini secara khusus dan istimewa. Kita sungguh membutuhkan Tuhan yang bangkit, Tuhan yang menang, mengalahkan segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Ada satu hal yang pernah saya baca, kalimat yang mengatakan seperti ini. Orang yang hidup diliputi keputusasaan, orang yang diliputi oleh kekhawatiran yang besar dan kehilangan pengharapan, sesungguhnya dia sudah mati sebelum kematian itu datang. Dan kalimat dari Paus Yohanes Paulus II pernah mengingatkan kita bahwa agama Kristen bukanlah agama yang membawa budaya kematian, tetapi budaya kehidupan. Saudara, jangan mencari dia yang mati, tapi temukan dia yang hidup di dalam semangat pengharapan, dalam semangat kehidupan yang baru, dalam semangat kemenangan dan kebangkitan Kristus. Tuhan sudah bangkit. Dia tidak ada di antara orang mati, tetapi dia ada di dalam kita. Kita adalah orang-orang yang hidup. Bersama dia, kita akan mampu mengalahkan segala sesuatu. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan pemirsa yang ada. Pandanglah langit yang biru, laut yang begitu luar biasa indah, dan lihatlah Tuhan masih berkuasa atas semesta ini. Selamat Paskah, selamat memiliki pengharapan yang baru di dalam Tuhan yang menang, Tuhan yang bangkit. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Saya sungguh mengajak kita untuk dapat berdoa bersama dengan saya di sini. Marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Ya Kristus, Allah yang bangkit, Allah yang menang, Allah yang memanggil kami di dalam semangat Paskah dalam tahun ini untuk menjadi orang-orang yang berkemenangan dan memiliki pengharapan, terutama menghadapi situasi di sekitar kami.
Berikanlah kami Tuhan roh kekuatan, roh kehidupan, bukan roh kematian yang membuat kami tidak dapat melihat Engkau, tidak dapat mengenali Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Kami sungguh berdoa dan memohon kesembuhan daripada-Mu. Engkau menjaga kami dengan kesehatan, sehingga kami dijauhkan dari semua sakit penyakit dan dilindungi, dibentengi Tuhan dari wabah yang terjadi pada saat ini. Kami juga mengingat bersama mereka yang berjuang untuk melawan penyakit virus corona secara khusus yang terbaring di rumah atau di rumah sakit. Mereka juga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi karena situasi yang terjadi pada saat ini. Kiranya Engkau menolong dan menghiburkan mereka. Kiranya Tuhan juga memberkati pemerintah, para petugas medis, aparat keamanan yang menjadi bagian di dalam melindungi kami, menjaga kami, dan menuntun kami agar tetap dalam kesehatan yang baik, dalam keadaan yang baik. Kami juga mengingat Tuhan saudara-saudara kami, mereka yang memilih keputusan untuk kembali ke kampung halaman dalam merayakan hari besar, dan mereka yang kembali pulang karena kerinduan untuk berkumpul dengan keluarga, agar mereka boleh tiba juga di tempat tujuan dengan selamat, dengan sehat, dengan baik. Kami sungguh rindu bahwa bangsa dan negara kami diberkati dan disertai Tuhan, ditolong Tuhan melewati krisis ini, sehingga kami tidak melaluinya dalam waktu yang panjang, tetapi kami bersama-sama saling peduli, saling membantu. Kami tetap proaktif dan kreatif di dalam kepedulian dan kasih. Sekalipun kami harus menjaga jarak secara fisikal, tetapi itu tidak berarti kami tidak memikirkan yang lain. Justru kami harus semakin berjuang. Apa yang bisa kami lakukan, apa yang bisa kami perbuat untuk membantu saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Bapa Tuhan Allah kami, semangat Paskah tahun ini biarlah sungguh merasuk dalam diri kami dan membuat kami dapat mengalahkan ketakutan, membuat kami dapat mengalahkan segala pikiran-pikiran yang negatif, hal-hal yang membuat kami tidak mampu melangkah dan melihat hari depan yang penuh dengan harapan. Kami juga serahkan Tuhan gereja-gereja-Mu yang merayakan Paskah, agar kami dalam tahun ini tetap dapat merayakan Paskah sekalipun di tempat tinggal kami masing-masing dengan hikmat, dengan penghayatan yang dalam, karena sungguh Paskah mengangkat kami, sungguh Paskah membawa kami keluar dari pergumulan ini dan memampukan kami memiliki kembali kekuatan yang baru di dalam Engkau. Berkati saudara-saudara kami, jemaat Tuhan, keluarga-keluarga, orang tua yang lanjut usia, anak-anak kami, baik yang di dalam pertumbuhannya, anak-anak kami yang harus jauh dari kami, terpisah di dalam pendidikannya, dalam pekerjaannya. Tuhan kiranya memberkati. Juga jemaat-jemaat Tuhan yang memiliki kebutuhan ekonomi setiap hari, kiranya kami juga mengingat dan berupaya untuk membantu dan mendukung juga mereka. Kami sebagai pelayan-pelayan dan hamba-hamba, kiranya tetap diberikan roh kesetiaan dalam melayani, sebagai panggilan dan tugas kami, pengutusan kami di tengah-tengah dunia dan situasi. Terima kasih Tuhan yang hidup dan yang bangkit, Tuhan yang membawa kami dalam kemenangan. Kami berdoa hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Di setiap janji-Mu dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung
Tiap jiwaku lentur, tiap hatiku sentuh, ku bagikan namanya karena anugerahnya. Air mataku redam oleh sabda kasih-Nya. Tiap duka hilangnya karena anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasa-Nya. Kristus di dalamku, aku menang bersamanya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasa-Nya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Aku menang bersamanya. Kita mengungkapkan rasa syukur kita atas kebangkitan yang menang atas maut dan memberikan hidup kita untuk Tuhan. Jemaat Tuhan, dengarkanlah bunyi nas Alkitab yang mengatakan, biarlah mereka yang bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mazmur 107 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-22. Jemaat yang dikasihi, mari kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas kebangkitan yang menang atas maut, dan kita membawa hidup kita sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar
hati yang mulia. Hanya ku temukan diri dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku puji. Marilah kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Allah yang baik, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mati dan bangkit untuk kami, yang menang atas dosa. Saat ini Tuhan, kami mengungkapkan rasa syukur kami kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami juga ingin memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, kita akan mengakhiri ibadah Paskah pada hari ini. Dan kita akan melihat kembali, merasakan kembali kuasa Tuhan yang bangkit, yang menang atas kita. Marilah kita terima pengutusan daripadanya. Saudaraku, kita diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita diutus seperti kapal yang berlayar ke tengah lautan yang dalam, bergelombang, dan penuh dengan tantangan. Dan hari ini, pada saat-saat ini, kita juga diutus ke tengah dunia yang penuh dengan pergumulan, wabah, penyakit, penderitaan, ketakutan, bahkan juga kematian. Tetapi kita harus mengingat, di mana ada domba, di situ pasti ada gembala. Di mana ada kapal, di sana pasti ada nahkoda yang mengendalikannya. Dan di mana kita berada, kita tahu Tuhan selalu ada menyertai dan menemani kita. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau senantiasa damai sejahtera. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang diberkati, demikianlah ibadah Paskah kita pada saat ini. Tetapi sesungguhnya Paskah dan kemenangan itu ada di saat di dalam kehidupan kita, hari lepas hari, di dalam situasi apapun di dalam kehidupan kita. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan
dari tim liturgi Hari Raya Paskah Gereja Kristen Pemancar Injil Jemaat Tarakan tahun 2020 ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa yang berada di mana saja, jemaat Gereja Kristen Pemancar Injil yang berada di mana saja juga pada saat ini, kepada saudara-saudara sekalian, kami menyampaikan Selamat Paskah, selamat berkemenangan, tetap sehat, dan tetap mengasihi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Yeay!